Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan memahami surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tepatnya 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Percaya atau tidak, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak sadar diri. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak tahu diri. Dan biasanya orang yang tidak sadar diri, orang yang tidak tahu diri ini seringkali sikapnya sangat menjengkelkan. Mengapa? Karena mereka merasa bahwa dirinya lah orang yang paling hebat. Mereka seringkali merasa bahwa dirinya lah lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Dan kalau kita mengamati orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak sadar diri, biasanya mereka ini adalah tipe orang yang sombong. Sombong baik secara intelektual maupun secara spiritualitas. Orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak sadar diri, biasanya merasa cepat bangga. Bahkan mereka seringkali meninggikan dirinya karena mereka merasa lebih hebat dari orang lain. Dan parahnya lagi, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang tidak tahu diri atau orang yang tidak sadar diri, biasanya juga seringkali menganggap bahwa keberhasilan yang mereka raih, keberhasilan yang mereka dapatkan pada saat itu adalah semata-mata karena upaya individu. Mereka sama sekali tidak melibatkan dan tidak merasa bahwa ada campur tangan Tuhan di balik segala keberhasilan yang mereka raih. Hari ini kita sudah membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Yang menarik dalam bacaan kita pada saat ini adalah berbeda dengan surat-surat sebelumnya. Rasul Paulus biasanya menyebut dirinya sebagai hamba, menyebut dirinya sebagai seorang hamba. Dari Paulus, seorang hamba Kristus. Itu bisa kita lihat misalnya ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Kristen yang ada di Roma atau mungkin yang ada di Filipi. Tapi dalam bacaan kita pada saat ini, Paulus secara jelas-jelas menyebut dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus, ini bukan dalam rangka untuk menunjukkan kehebatan Paulus sebagai seorang rasul. Ketika dia menyebut dirinya dan memanggil dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus, tujuannya adalah bukan dalam rangka untuk dia mau memamerkan dirinya. Dia mau menunjukkan kelasnya sebagai seorang rasul. Melainkan ketika Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus, ini dalam rangka untuk menjawab persoalan yang dihadapi di tengah-tengah jemaat Korintus ketika itu. Kalau kita melihat sesungguhnya Paulus tengah menghadapi pergumulan dalam pelayanan yang ia lakukan. Di balik kepopulerannya ternyata tidak semua orang-orang di Korintus itu bisa menerima Rasul Paulus sepenuhnya. Ada sebagian orang yang justru meremehkan, ada sebagian jemaat di Korintus yang sengaja mempersoalkan bahkan mempertanyakan kewibawaan Paulus sebagai seorang rasul. Mereka merendahkan wibawa Paulus sebagai seorang rasul. Nah, oleh karena itu, menghadapi situasi dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus pada saat itu, maka kemudian Paulus membuka suratnya ini dengan sebuah penegasan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Nah, sekali lagi ibu bapak saudara yang terkasih, Paulus menyadari betul latar belakang kehidupannya, bahwa Paulus juga menyadari tentang siapa dirinya. Karena itu, karena dia sadar diri, dia tahu diri, maka dia menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa
ketika dia menjadi seorang rasul, ini semata-mata adalah bukan karena keinginannya, bukan karena ambisinya, bukan juga karena kemauannya sendiri, tetapi dia menjadi rasul semata-mata adalah karena ditentukan, dipilih, dan juga dipanggil oleh Allah. Paulus ingin mengatakan bahwa ketika ia menjadi seorang rasul, maka itu terjadi semata-mata adalah karena kehendak Allah, bukan karena kehendak dirinya sendiri. Oleh karena itu Paulus tidak mau menyombongkan dirinya. Paulus merasa tetap tidak layak sebenarnya untuk menjadi rasul, tetapi jabatan atau status rasul yang ia miliki pada saat itu, maka membawa dia untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita belajar, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil pada hari ini adalah kita belajar tentang sebuah pengenalan diri yang baik dan tepat. Melalui apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, maka sesungguhnya kita menyadari bahwa dengan menjadi orang yang tahu diri, menjadi orang yang mengenal diri dengan baik dan tahu menempatkan dirinya, maka pada akhirnya Rasul Paulus dimampukan untuk melakukan dan melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Dan pada hari ini ibu bapak saudara yang terkasih, seperti Paulus, hendaknya kita juga harus bisa menjadi umat, bisa menjadi orang yang tahu diri dalam hidup kita ini, bahwa kita mengemban tugas dan tanggung jawab dari Tuhan, dan dalam melaksanakan tugas pelayanan itu, kiranya Tuhan yang dipermuliakan, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Dan pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari bacaan kita pada hari ini adalah Paulus ingin mengingatkan bagi kita sekalian betapa pentingnya untuk mengucap syukur. Dan belajar dari Paulus, ternyata hidup bersyukur itu mendatangkan banyak keuntungan, mendatangkan sukacita. Sukacita yang didapat adalah sukacita secara batiniah dan juga sukacita secara lahiriah. Mari kita melihat dari pengalaman hidup Rasul Paulus. Kurang bagaimana besar dan banyaknya persoalan yang ia hadapi. Ia dibenci oleh orang-orang di Korintus, sampai penolakan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tetapi toh ibu bapak saudara yang terkasih, dalam situasi, dalam kondisi yang sulit, yang tidak menyenangkan sekalipun, Paulus tetap mengucap syukur. Hidup mengucap syukur memang tidak selalu gampang. Lebih-lebih dalam situasi dan kondisi yang serba sulit. Dalam situasi dan keadaan yang sulit, kita cenderung lebih mudah berpikir jelek. Dalam keadaan yang susah, kita cenderung lupa pada kuasa Allah yang melampaui segala yang dapat kita pikirkan. Tapi hari ini kita belajar dari Paulus. Paulus mengajarkan kepada kita dalam situasi yang sulit, yang sukar sekalipun, kita bisa mengucap syukur. Asalkan kita mau membawa pikiran-pikiran kita ke arah yang positif. Paulus mengajarkan kepada kita untuk berpikir positif, melihat hal-hal yang baik dalam hidup ini. Paulus tidak melihat pada sikap orang Korintus yang sangat tidak menghargai dirinya, yang menolak dia, yang memfitnah dia, bahkan mempersoalkan kerasulan atau wibawanya sebagai seorang rasul ketika itu. Tetapi Paulus hanya melihat pada hal-hal positif yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus, dan itu tertera dalam ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Dan kesadaran untuk berpikir positif inilah yang membuat Paulus akhirnya mampu mengucap syukur dalam situasi dan kondisi. Pada hari ini kita juga tengah merayakan hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Bapa yang ke-39. Dan pertambahan usia menyadarkan Pelkat PKB untuk bertindak seperti Paulus. Yang pertama, untuk kaum bapa diingatkan bahwa dalam keadaan bergumul, Paulus tidak kekurangan rasa syukurnya.
Dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, Paulus selalu menyediakan ruang dan waktu untuk dia mengucap syukur. Masalah dan tantangan dalam kehidupan tidak dijadikan alasan bagi Paulus untuk berhenti mengucap syukur. Maka demikian jugalah hendaknya dengan kita, dengan kaum bapa sekalian. Kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak selamanya mulus. Ada saat di mana 1001 persoalan harus kita hadapi. Dan biasanya sikap yang kita ambil adalah kita lebih memilih untuk bersungut-sungut. Kita lebih memilih untuk meluapkan keluh kesah kita daripada bersyukur. Tapi pada hari ini kaum bapa sekalian, saudara-saudara sekalian, kita diingatkan untuk selalu memanjatkan syukur. Dan yang kedua, untuk kaum bapa juga diingatkan dalam pertambahan usia ini. Paulus adalah pribadi yang rendah hati dan tahu diri. Paulus adalah sosok yang sadar siapa dirinya. Ia tidak menjadi sombong karena menjadi orang yang dipilih dan ditentukan dan dipakai oleh Allah untuk mengemban tugas yang terhormat, yaitu menjadi rasul. Tugas istimewa yang diberikan Tuhan oleh Paulus kemudian tidak dijadikan alasan oleh Rasul Paulus untuk dia menyombongkan dirinya, untuk menganggap dirinya sebagai orang yang hebat. Dan hari ini keteladanan itu disampaikan Paulus kepada kaum bapa sekalian. Bahwa sebagai kaum bapa, sebagai pelayan, kita diingatkan untuk tidak menjadi orang yang superior. Tidak menjadi orang yang menepuk dada dengan segala jabatan, dengan segala keberhasilan yang kita miliki. Paulus seperti inilah, yaitu orang yang senantiasa mau menyediakan ruang dan waktu untuk bersyukur. Dan orang yang tahu menyadari siapa dirinya yang dibutuhkan oleh keluarga, jemaat, dan masyarakat pada saat sekarang ini. Sikap rendah hati, tahu diri, dan selalu bersyukur akan membuat kaum bapa bahkan kita semua mampu menghadapi tantangan dan tugas yang Allah berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan sukacita sambil menyandarkan diri kepada Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita. Amin.